Kita semua kan mau anak-anak kita sukses di sekolah? Tentu. Fokusnya seringnya ke baca, tulis, hitung. Tapi coba deh kita pikir sebentar. Apa mereka ngerti sama perasaan mereka sendiri? Atau gimana caranya mereka bisa berteman? Bisa nyelesain masalah baik-baik? Nah, ini dia yang namanya pembelajaran sosial emosional. Dan ternyata ini sama pentingnya loh, bahkan bisa jadi lebih. Pernah lihat nggak di taman bermain misalnya? Ada dua anak. Mainannya sama-sama direbut. Anak yang satu, ya nangis bentar, tapi terus dia tarik napas dan cari mainan lain. Anak yang kedua, kejadiannya sama, tapi dia langsung teriak, ngamuk, dorong-dorongan. Apa sih yang bedain mereka berdua? Jelas bukan soal siapa yang lebih jago matematika. Ada sesuatu yang lebih dalam di sini. Nah, rahasianya itu ada di sesuatu yang disebut pembelajaran sosial emosional. Atau kita sebut aja SEL ya, biar gampang. Anggap aja SEL ini semacam toolkit mental yang kita semua, bukan cuma anak-anak, tapi kita juga butuhin buat ngejalanin hidup. Ini soal gimana cara kita ngelola emosi, nunjukin empati, dan ngebangun hubungan yang sehat. Dan jangan salah lu ya, ini bukan cuma soal perasaan doang. Ini ada hasilnya, beneran. Ada penelitian besar yang nunjukin kalau program SEL itu bisa naikin nilai akademis siswa sampai 11%. Bayangin, cuma dengan ngajarin anak ngelola emosi, kita bisa bikin mereka lebih pinter di kelas. Ini bukti nyata kalau hati sama otak itu kerjanya barengan. Terus gimana cara kerjanya? Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas semuanya. Pertama, kita lihat 5 pilar utama SEL. Terus kita masuk ke yang praktis, game-game seru yang bisa Anda coba di rumah. Habis itu, kita intip juga strategi buat para guru di sekolah. Dan terakhir, kita jawab pertanyaan paling penting. Kenapa sih ini krusial banget buat masa depan anak-anak kita? Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Ada sebuah organisasi namanya CASL. Nah, mereka inilah yang rumusin resep buat kecerdasan emosional. Resep ini dibagi jadi 5 keterampilan inti. Yuk kita bedah satu-satu. Nah, ini dia kelima areanya. Bayangin aja kayak potongan puzzle yang kalau disatuin jadi satu gambar utuh. Kecerdasan emosional. Ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan hubungan, sama pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Anggap aja ini peta perjalanan kita. Kita mulai dari titik pertama ya. Pilar pertama, kesadaran diri. Ini fondasinya. Sesimpel kemampuan seorang anak buat berhenti sejenak dan mikir, kok perutku rasanya aneh ya? Kayaknya aku deg-degan nih karena besok mau presentasi. Jadi bukan cuma soal ngasih nama ke emosi, tapi juga ngerti apa penyebabnya. Oke, abis kita sadar apa yang kita rasain, langkah selanjutnya adalah manajemen diri. Ini bukan berarti kita nggak boleh marah atau sedih ya. Boleh banget. Tapi ini soal apa yang kita lakukan dengan perasaan itu. Daripada banting pintu pas lagi marah, kita milih buat tarik napas dalam-dalam dulu. Nah, itu dia manajemen diri. Sekarang, yuk kita geser fokusnya dari diri sendiri ke orang lain. Ini yang namanya kesadaran sosial. Ibaratnya kita punya radar emosional buat nangkep apa yang orang lain rasain. Pas kita lihat temen lagi murung terus kita mikir, kayaknya dia lagi sedih deh, coba aku samperin. Nah, itu empati lagi beraksi. Berikutnya, keterampilan hubungan. Nah, disinilah semua teori tadi dipraktekin. Apa kita bisa jelasin ide kita dengan jelas? Apa kita bisa benar-benar dengerin orang lain, bukan cuma nunggu giliran ngomong? Dan yang paling susah nih, pas lagi beda pendapat, bisa nggak kita cari jalan tengah tanpa saling nyalahin? Ini skill hidup yang penting banget. Dan akhirnya, puncaknya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Inilah momen pikir dulu sebelum bertindak, kemampuan buat nanya ke diri sendiri, kalau aku lakuin ini, akibatnya apa ya? Ini baik nggak buat aku? Adil nggak buat orang lain? Ini kayak kompas moral yang kita bantu anak-anak bangun dalam diri mereka. Oke, 5 pilar tadi kedengarannya keren banget ya. Tapi gimana cara ngajarinnya? Apa kita harus beli buku teks yang tebal-tebal? Jawabannya, enggak sama sekali. Buat anak-anak, cara terbaik buat belajar skill hidup yang super penting ini, ya lewat sesuatu yang paling dasar dan seru, main. Coba deh lihat beberapa ide ini. Waktu anak Anda main dokter-dokteran, mereka itu nggak sekedar main loh. Mereka lagi belajar ngerasain apa yang si pasien rasain. Itu empati. Atau bahkan sesimpel main ular tangga, di mana mereka harus sabar nunggu giliran, itu latihan manajemen diri yang keren banget. Tiap permainan itu bisa jadi kesempatan buat belajar. Nah, ini ngingetin kita sama satu hal yang penting banget. Keluarga itu sekolah emosi pertama buat seorang anak. Mereka mungkin belum bisa baca buku, tapi mereka jago banget ngebaca kita, orang tuanya. Cara kita ngadapin stres pulang kerja, cara kita ngobrol satu sama lain, semua itu jadi pelajaran yang mereka serap tiap hari. Ternyata, riset nunjukin ada semacam zona emas dalam pola asuh. Bukan yang terlalu keras kayak diktator, tapi juga bukan yang kelewat bebas tanpa aturan.
Gaya asuh yang paling efektif itu yang hangat dan penuh sayang, tapi tetap punya aturan dan batasan yang jelas. Intinya, kita jadi pelatih emosi buat anak, bukan jadi bos atau sekedar teman. Tentu aja, peran ini nggak berhenti di rumah doang. Sekolah itu ibarat gym sosial raksasa buat anak-anak. Nah pertanyaannya, gimana caranya para guru bisa masukin pembelajaran penting ini ke kelas yang jadwalnya udah padat? Kabar baiknya, ini nggak berarti harus nambah satu mata pelajaran baru. Nggak kok. SEL itu bisa diselipin ke dalam pelajaran yang udah ada. Tiap kali siswa kerja kelompok, itu mereka lagi ngelatih skill hubungan. Tiap kali ada proyek bareng, itu latihan ngambil keputusan. Kuncinya itu bukan di apa yang diajarin, tapi gimana cara ngajarnya, yaitu dengan ngebangun budaya kelas yang saling menghargai. Oke, kita udah ngebahas apa itu SEL dan gimana cara ngajarinnya. Sekarang pertanyaan besarnya, kenapa sih ini penting banget apalagi di zaman sekarang? Kenapa tiba-tiba semua orang dari sekolah sampai perusahaan gede ngomongin hal ini? Ini dia jawabannya. Dunia kita ini kan makin canggih teknologinya, tapi interaksi kita makin sering lewat layar. Di dunia kayak gini, kemampuan buat ngebaca nada di balik teks, buat kerja bareng tim secara online, dan buat ngelola stres dari notifikasi yang nggak ada habisnya, itu semua bukan lagi soft skill. Ini udah jadi skill bertahan hidup yang paling penting. Jadi kita rangkum ya 3 poin utamanya. 1. SEL itu bikin anak lebih pintar sekaligus lebih happy. 2. Fondasi terkuatnya dibangun di rumah lewat hal-hal simpel kayak bermain. Dan 3. Sekolah bisa jadi tempat yang luar biasa buat ngasah skill ini lebih jauh dan ngebangun budaya belajar yang positif buat semua. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil buat Anda. Siapapun Anda, entah itu orang tua, guru, atau sekedar orang dewasa yang peduli, coba deh pikirin satu hal kecil aja yang bisa Anda lakukan hari ini. Gak usah yang muluk-muluk. Mungkin sesimpel taruh dulu HP Anda, tatap mata seorang anak dan tanya, gimana perasaan kamu hari ini? Terus, beneran diam dan dengerin jawabannya. Karena justru dari momen-momen kecil inilah, masa depan yang lebih cerdas secara emosional itu kita bangun sama-sama.